angkatan 2018 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan penyelidikan epidemiologi vektor jentik nyamuk yang ada di rumah. Yang pertama yaitu ada di kolam. Mari kita lihat apakah di kolam terdapat jentik-jentik nyamuk atau tidak. Kita bisa menggunakan alat bantu yaitu senter. Tidak ditemukan jentik-jentik nyamuk sebab di kolam ini ada banyak ikan sebagai pemakan jentik-jentik. Untuk yang kedua yaitu kita akan mengamati jentik-jentik nyamuk yang ada di bak mandi. Mari kita lihat. Dalam bak mandi tidak tampak adanya jentik-jentik nyamuk. Yang terakhir yaitu di selokan. Terdapat jentik-jentik nyamuk di dalam selokan sebab nyamuk lebih suka berkembang biak di genangan air, apalagi air yang sangat kotor. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan house index, yang dimana jumlah rumah yang ditemukan jentik-jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa dikalikan 100%. Di sini saya melakukan pemeriksaan hanya di satu rumah dan ditemukan jentik-jentik, maka 1/1 dikali 100% yaitu hasilnya 100%. Sehingga dapat disimpulkan kepadatan larva yaitu 100% dan termasuk ataupun tergolong dalam kategori tinggi. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan container index, di mana jumlah kontainer ditemukan jentik dibagi jumlah kontainer yang diperiksa dikali 100%. Saya memeriksa 3 kontainer yang ada di rumah saya, namun ditemukan 1 jentik-jentik, maka 1/3 dikalikan 100%, hasilnya yaitu 33,3%. Apabila dibulatkan menjadi 33%, sehingga kepadatan larva yaitu 33% tergolong dalam kategori tinggi. Setelah kita melakukan penelitian atau pemeriksaan jentik-jentik di lingkungan rumah ataupun di rumah kita, maka kita bisa mengisi formulir pemeriksaan jentik-jentik. Apabila di dalam rumah kita menemukan jentik-jentik, entah itu di kamar mandi, di dalam selokan, ataupun di kolam, kita bisa memberikan nilai positif. Apabila kita tidak menemukan jentik-jentik, maka kita bisa memberikan nilai negatif. Berhubung di rumah saya menemukan jentik-jentik, maka di sini saya akan memberikan nilai positif. Untuk keterangan, tempat ditemukan jentik-jentik dan tindakan 3M plus yang dilakukan. Berhubung di rumah saya menemukan jentik-jentik yaitu di dalam selokan. Karena di dalam selokan tempat genangan air dan tempat yang kotor, sudah jelas sekali banyak nyamuk dan lebih suka berkembang biak di genangan air atau tempat yang sangat kotor. Tindakan 3M plus yang harus dilakukan yaitu saya memilih menutup. Kita harus menutup rapat-rapat selokan agar jentik-jentik yang sudah menjadi nyamuk tidak bertebaran keluar. Selain itu, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan. Selain itu, kita bisa melakukan fogging, pemberantasan nyamuk dengan zat kimia, tanaman pengusir nyamuk, dan kita juga harus menjaga kebersihan rumah dan juga kebersihan yang ada di lingkungan rumah. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan dan jangan sampai biar sampah menggunung. Kita juga bisa mengatur ventilasi kita dan juga bisa mengatur pencahayaan yang ada di rumah kita. Perkenalkan, nama saya Melinia Purwatiningrum dari A2 angkatan 2018.
sini saya akan melakukan penyelidikan epidemiologi vektor nyamuk yang ada di rumah. Hasil pemeriksaan jentiknya didapatkan hasil positif. Tempat pertama jentik ditemukan di dalam bak penampungan air untuk menyiram tanaman yang diletakkan di luar. Kondisinya kotor dan tidak pernah dibersihkan. Kedua, jentik ditemukan di wadah tanaman hidroponik. Tindakan 3M+ yang harus dilakukan yaitu menutup dan menguras. Untuk perhitungan angka bebas jentiknya, di sini ada host index, yaitu jumlah rumah yang ditemukan jentik per jumlah yang diperiksa dikali 100%. Jumlah rumah yang ditemukan jentik yaitu 1 per jumlah rumah yang diperiksa yaitu 1 dikali 100%, hasilnya 100%. Yang kedua ada kontainer index, yaitu jumlah kontainer yang ditemukan jentik yaitu 2 per jumlah kontainer yang diperiksa yaitu 4 dikali 100%, hasilnya 50%. Jadi kesimpulannya di sini hasil kepadatan larvanya yaitu tergolong tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifian Sumarjo dari kelas A2 2018 NIM 018 kelompok 6. Saya akan melakukan pemeriksaan jentik di rumah saya sendiri. Terdapat 5 kontainer yang akan saya periksa di rumah saya. Yang pertama, saya akan memeriksa di tandon bawah. Tidak terlihat adanya pergerakan. Berarti tidak ada jentik-jentik nyamuk di dalam tandon bawah. Yang kedua, di bak mandi. Tidak terlihat adanya pergerakan jentik-jentik nyamuk dikarenakan bak mandi ini sering dikuras. Yang ketiga, di tempat penampungan air kulkas. Tidak terlihat adanya gerak-gerak dari jentik nyamuk. Yang keempat, yaitu tempat minum air kucing saya. Tidak terlihat adanya gerak-gerak dari jentik nyamuk, hanya terlihat lumut. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu di tandon atas.
Tidak terlihat adanya pergerakan dari jentik-jentik nyamuk. Hanya terlihat lumut yang menempel. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan jentik di rumah saya sendiri. Meskipun saya sudah menunggunya selama 1 menit lebih, tetap tidak terlihat adanya jentik-jentik nyamuk yang muncul ke permukaan air. Selanjutnya, saya akan menghitung host index dan container index. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam formulir pemeriksaan jentik. Berikut adalah host index yang sudah saya hitung, yaitu hasilnya 0%. Kemudian untuk container index juga 0%. Selanjutnya yaitu formulir pemeriksaan jentik. Di sini hasilnya adalah negatif, tidak terlihat adanya jentik. Dan untuk keterangannya sudah dilakukan menutup dan menguras. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas A2 2018 NIM 029. Di sini saya akan melakukan penyelidikan epidemiologi pada vektor nyamuk. Mari kita lihat videonya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acindriska Armatasari dari kelas A2 angkatan 2018 NIM 028 dari kelompok 6. Di sini saya akan melakukan penyelidikan epidemiologis terhadap vektor jentik nyamuk yang ada di rumah saya. Yang pertama, memeriksa bak mandi. Tidak terlihat jentik-jentik nyamuk di bak mandi, dikarenakan setiap hari selalu dikuras. Yang kedua, memeriksa tempat penampungan air AC. Setelah beberapa hari air AC ini tidak dibuang, ternyata di dalamnya terdapat jentik-jentik nyamuk. Dari hasil pemeriksaan jentik ditemukan hasil positif pada tempat penampungan air AC dikarenakan tempatnya tidak tertutup. Lalu tindakan 3M+ yang dilakukan yaitu menutup tempat penampungan air AC dan rajin membuang air ke selokan atau kamar mandi.
Untuk perhitungan angka bebas jentik, sama menghitung house index atau HI. Dengan rumus, house index sama dengan jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa dikali 100%. Jumlah rumah yang ditemukan jentik ada 1 dan dibagi jumlah rumah yang diperiksa yaitu 1. Dikali 100% hasilnya 100%. Yang kedua, menghitung container index atau CI dengan rumus jumlah kontainer yang ditemukan jentik dibagi jumlah kontainer yang diperiksa dikali 100%. Jumlah kontainer yang ditemukan jentik ada 1 dan jumlah kontainer yang diperiksa ada 2. Dikali 100% hasilnya 50%. Jadi, dari hasil 100% dan 50% ini dapat disimpulkan angka kepadatan larvanya yaitu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Rahmat Zafran dari kelas A2 2018. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengendalian vektor nyamuk di rumah saya. Selanjutnya, mari ikut saya. Yang pertama, tandon. Saya tidak akan naik ke atas karena terlalu berisiko dan tidak ada akses untuk naik ke atas. Saya pastikan di tandon tidak ada jentik-jentik karena selalu habis terkuras dan selalu ditutup. Selanjutnya, menuju ke kamar mandi. Kamar mandi ini tidak ada jentik-jentik karena siap mandi selalu habis. Lanjutnya ke kotak ini. Nah, di sini tidak ada, bisa dilihat tidak ada jentik-jentik. Bisa dilihat tidak ada jentik-jentik. Langsung. Dan yang terakhir kita lihat di lubang. Bisa dilihat tidak ada jentik-jentik, tapi terlihat ada kecoa. Sekian dari pemeriksaan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan untuk penghitungan dari host index dan container index. Selanjutnya yaitu perhitungan angka bebas jentik. Yang pertama HI. Dikarenakan saya hanya memeriksa satu rumah dan tidak ditemukan jentik, maka kepadatan larva 0% dan tergolong dalam kategori rendah. Selanjutnya kontainer, karena saya tadi memeriksa 4 kontainer dan tidak ditemukan jentik sehingga kepadatan larva 0% dan tergolong dalam kategori rendah. Sekian dari penjelasan pengendalian vektor nyamuk di rumah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.